Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena biarlah melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhanlah yang akan terus menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ayub 5 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Bahwa firman Tuhan nyatakan berbahagialah manusia yang ditegur Tuhan, ditegur Allah. Kenapa? Kalau orang ditegur itu berarti yang menegur itu mengasihi. Justru dengan teguran itu kita menjadi tahu akan kesalahan kita. Dengan ditegur berarti kita ini diperhatikan sama yang menegur kita. Betul gak? Ya, kalau kita buat salah ditegur, jangan begitu. Tujuannya kan baik supaya kita nggak celaka. Nah, kalau Tuhan demikian juga menegur kita, tujuannya supaya kita nggak salah langkah, nggak salah jalan. Sebab dikatakan janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Nggak hanya ditegur, tapi juga dididik, diarahkan supaya jalan kita benar, supaya kita tidak menyimpang, supaya kita nggak celaka. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, coba mari kita lihat lagi firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah engkau anggap, saya ulangi, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jemaat dikasih dan perhatikan. Ya, jadi Tuhan itu memberikan satu teguran, memberikan satu didikan, tujuannya baik. Jangan anggap enteng, jangan menyepelekan akan didikan Tuhan. Nah, kalau dididik tidak mau, ya Tuhan akan memperingatkan. Ya sudah dididik, diajarkan yang baik, tetap menyimpang, akhirnya akan diperingatkan juga. Ini karena Tuhan sangat mengasihi kita. Lalu setelah itu apa? Tuhan akan menghajar. Kalau sudah diperingatkan masih juga kita ini ngeyel. Jangan heran kalau sampai akhirnya Tuhan menghajar. Jadi ada istilah kalau diajar nggak mau, diajar nggak bisa, dihajar. Ya, tapi sekali lagi jangan salah paham, tujuannya baik. Dan dikatakan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi sampai disesah. Nah, jadi sekali lagi apa yang dilakukan Tuhan seakan-akan ini kok nggak enak, tapi sesungguhnya tujuannya baik. Mari belajar memahami akan hal ini. Jangan salah paham dengan Tuhan. Jangan merasa, masalahku berat, masalahku banyak. Tuhan gak peduli, bukan itu. Kadang-kadang masalah yang diizinkan terjadi tujuannya adalah untuk mendidik kita. Mungkin juga itu adalah peringatan buat kita. Bisa saja memang Tuhan sedang menghajar kita supaya kita bertobat. Bisa juga kita justru disesah, mengalami masalah, mengalami penderitaan. Tujuannya adalah kita selamat. Mungkin sesaat kita mengalami sesuatu yang tidak enak.
Tetapi ingat, penderitaan sekalipun yang kita alami di dunia ini, tujuan Tuhan, sekali lagi ini berlaku bagi anak-anaknya, kita semua. Dididik Tuhan, ditegur, dipukul bahkan. Itu tujuannya supaya kita tidak binasa, supaya kita selamat. Ya, semakin kita menyimpang dari jalan Tuhan, seringkali pukulannya semakin keras. Tujuannya apa? Sadaro, kamu dalam bahaya. Sadaro, kamu sedang berjalan menuju kebinasaan. Jemaat dikasih Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Jadi jangan salah paham. Kalau hidupmu mengalami masalah yang berat menurutmu, engkau mengalami penderitaan yang tidak mudah menurutmu, dengar baik, bisa saja Tuhan sedang menghajar atau menyesak engkau. Tujuannya engkau kembali kepada Dia. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita mendengarkan akan tegurannya. Justru jangan putus asa ketika ditegur Tuhan, ketika diajar Tuhan, ketika diperingatkan. Jangan putus asa, jangan merasa aku ditinggalkan, jangan merasa aku gak dikasih Tuhan, jangan merasa Tuhan gak mau dengar aku. Dengar baik-baik, Tuhan selalu mendengarkan engkau. Ya, jangan salah paham. Ya, Tuhan sangat mengasihi dan tidak menginginkan engkau binasa. Ya, bagi Tuhan, mungkin penderitaan di dunia ini kita alami, tapi tujuan Tuhan adalah keselamatan yang kekal. Nah, daripada kita dibiarkannya, wes berbuat dosa, hidupnya berantakan, Tuhan membiarkan, gak menegur. Justru itu gak dikasihi. Ya, kalau Tuhan mengasihi, Dia akan menegur, mengingatkan. Gimana caranya Tuhan pakai? Itu sangat-sangat besar kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan sampai kita salah paham. Intinya mari belajar mendengarkan akan setiap didikan Tuhan. Mendengarkan peringatan Tuhan. Kalau sampai diajar Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan. Kalau sampai disesah Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan. Jangan keraskan hati. Jangan malah ngambek. Ini loh, kita bicara tentang dewasa rohani. Jangan ngambekan, jangan mutungan. Ya, memang sih, ya masalahku kok berat, gak enak. Sesungguhnya Tuhan mengasihi kita ketika kita diizinkannya mengalami masalah. Tujuan Tuhan adalah supaya ada pertobatan dalam diri kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, kalau engkau mengalami hal-hal itu, mungkin engkau sedang ditegur, mungkin engkau sedang dididik, mungkin engkau sedang dihajar, mungkin engkau sedang disesah Tuhan. Tujuan Tuhan engkau kembali supaya engkau tidak binasa, supaya engkau selamat dan hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pagi ini. Teguran, didikan, hajaran, bahkan sesahan yang dari Tuhan. Kami tahu Tuhan mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Seringkali ada di antara kami yang putus asa. Merasa bahwa kami ditinggalkan. Tapi sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami. Dan biarlah kami senantiasa mendengarkan akan setiap arahan dan petunjuk-Mu. Terima kasih. Kami serahkan hari ini Tuhan, hidup kami dalam pimpinanmu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.